Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyelesaikan ritual politik terpentingnya dengan melantik pengurus periode 2025-2030 yang ditandai dengan penunjukan sosok misterius berinisial Bapak J sebagai Ketua Dewan Pembina. Di balik upaya Ketua Umum Kaesang Pangarep menyelimuti identitas Bapak J dengan sebutan samar politisi dan pengusaha, langkah ini bukanlah sekadar penyegaran struktural, melainkan formalitas penginstitusionalisasian kendali mutlak oleh terah politik Joko Widodo. Analisis mendalam terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga (ADART) PSI mengungkap fakta telanjang. Kaesang Pangarep yang menjabat Ketua Umum hanyalah pimpinan eksekutif operasional. Kekuasaan sejati dan konstitusional tertinggi berada di tangan Dewan Pembina. Penunjukan Bapak J pada kursi tersebut memastikan bahwa PSI kini memiliki pengendali supra-eksekutif yang memiliki hak veto absolut. Posisi Ketua Dewan Pembina di PSI sama sekali bukan jabatan seremonial atau kehormatan. Jabatan ini adalah pusat gravitasi kekuasaan hard power di partai berlambang gajah itu. Dewan Pembina memegang kekuasaan tertinggi untuk memberikan keputusan dan perubahan anggaran dasar ART PSI. Ini berarti Bapak J memiliki otoritas mutlak untuk mengubah ideologi dasar, visi, dan struktur fundamental partai sesuai kepentingan strategisnya. Bahkan pembubaran partai hanya dapat dilakukan melalui sidang Dewan Pembina. Bapak J berwenang penuh untuk mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, hingga Dewan Pimpinan Daerah, DPD. Secara definitif, Ketua Umum Kaesang Pangarep dan seluruh jajarannya dapat dicopot kapan saja oleh Dewan Pembina. Kewenangan paling krusial adalah hak untuk memilih, menetapkan, menolak, dan merekomendasikan calon anggota legislatif serta calon presiden, wakil presiden, gubernur, hingga bupati, wali kota. Semua aspirasi politik PSI, mulai dari pilkada hingga pilpres, wajib tunduk pada keputusan tunggal Bapak J. Dengan kekuasaan tersebut, Kaesang putra bungsu Jokowi, Mi, secara praktis berfungsi sebagai mandataris yang ditugaskan menjalankan operasional harian, sementara kontrol politik dan strategis jangka panjang dipegang oleh sosok yang ditempatkan di puncak struktur tertinggi. Penunjukan serba cepat Kaesang sebagai Ketua Umum, dan kini instalasi Bapak J di kursi supra-eksekutif menandai titik balik paling kritis bagi PSI, pengkhianatan terhadap ideologi pendiriannya. PSI didirikan pada 2014 dengan mengklaim sebagai partai modern, menolak politik dinasti, dan bahkan dipuji oleh Jokowi sebagai partai super TBK yang tidak dimiliki oleh keluarga atau individu. Namun, realitas hari ini sangat kontradiktif. Pengamat politik Bivitri Susanti menyayangkan pengangkatan kilat Kaesang yang dinilai membuat PSI meniru perilaku partai jadul yang mengultuskan individu, bertentangan dengan klaim modernitas partai. Pendiri PSI sendiri, Jeffrey Giovanni, secara blak-blakan mengakui bahwa PSI akan mati tanpa kehadiran terah Jokowi. Pengakuan ini memvalidasi bahwa PSI telah meninggalkan meritokrasi untuk sepenuhnya mengkapitalisasi karisma dan approval rating mantan presiden. Ini adalah strategi yang diistilahkan oleh analis Adi Praitno sebagai afirmasi. Jokowi adalah imam besar politik PSI. Partai ini kini menjadi gerbong politik yang secara struktural dipersiapkan untuk menopang warisan dan kepentingan politik keluarga Jokowi di tengah pecah kongsi politik dengan PDI Perjuangan. Strategi Kaesang merahasiakan Bapak J adalah taktik yang diperhitungkan.
Apakah Bapak J adalah Jeffrey Giovanni, pendiri PSI dan politisi senior yang ditugaskan sebagai loyalis tertinggi untuk mengawal kepentingan dinasti, atau justru Joko Widodo sendiri yang akan melompat penuh ke PSI pasca lengser? Terlepas dari identitasnya, ambiguitas ini berhasil menjaga spekulasi media dan memastikan liputan berkelanjutan, sekaligus menyamarkan transfer kekuasaan yang sesungguhnya telah terjadi. Kesimpulan, PSI telah bertransformasi dari platform idealisme anak muda menjadi alat manajemen warisan politik dinasti yang efisien. Dengan menempatkan anggota keluarga di eksekutif, Kaisang, dan loyalis pemilik kekuasaan, Bapak J, di kendali konstitusional, PSI kini bukan lagi menjual gagasan, melainkan menjual loyalitas struktural dan Jokowisme demi mencapai ambisi menjadi partai besar dan kuat pada tahun 2034. Ini adalah episode ironis dalam sejarah partai politik Indonesia. Sebuah partai yang lahir dengan janji modernitas, kini justru memeluk tradisi politik dinasti yang paling konservatif.